Ada sukacita di tempat ini, amin. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sebab Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia telah mati untuk kita, Dia juga bangkit untuk kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa, bersekutu hati, mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Karena pada setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu indah Tuhan. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, pagi ini kami dapat memberikan yang terbaik melalui puji-pujian kami di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari kita sambut hadirat Tuhan. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Syukur, syukur bagimu. Kami bersyukur. Berikan hatimu, berikan pujianmu yang terbaik untuk Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kasih-Mu Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau selalu dekat Tuhan. Ya Yesus, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga. Katakan dengan lembut, sungguh besar pengorbanan-Mu. Sungguh besar Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Oh, katakan sungguh indah. Oh, pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Dengan segenap hati, sungguh indah. Ya Yesus, kemanakah aku dapat pergi? Ya Tuhan, menjauhi Roh-Mu yang kami tidak akan pernah bisa Tuhan. Karena Engkau sahabat kami Yesus, Engkau begitu dekat dengan kami Tuhan. Engkau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa, tidak akan pernah cukup Tuhan. Sungguh mulia
kasih dan pengorbananmu Tuhan, untuk dimengerti. Angkat tanganmu, katakan sungguh indah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagi kami Tuhan, untuk dimengerti. Sungguh besar. Angkat tanganmu, katakan sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu Tuhan tentangku, bagiku. Sungguh, sekali lagi angkat tanganmu, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu, pengorbananmu bagiku Tuhan, terlalu dalam Tuhan dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Tuhan tentangku, bagiku. Katakan dengan yakin, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Sembah Dia, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami tidak pernah sia-sia. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Oh Yesus, angkat tanganmu sebagai tanda engkau mengucap syukur, berserah, sembah Dia. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Jangan batasi hadirat Tuhan, terus sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, terpujilah, syukur bagimu Yesus. Sebab ada tertulis, saat kita sudah mati bersama dengan Dia di atas kayu salib, manusia lama kita sudah mati, dosa-dosa kita dihapuskan olehnya. Dan pada saat kebangkitan Tuhan, manusia baru kita juga dibangkitkan.
Sebab itu kita tidak boleh lagi menyakiti hati Tuhan dengan berbuat kejahatan, berbuat dosa. Karena Tuhan telah mati di atas kayu salib. Karena Tuhan telah mengorbankan dirinya. Karena kasih-Nya begitu besar untuk setiap kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam Tuhan. Sungguh besar, katakan, oh sungguh indah Tuhan. Haleluya. Sungguh indah. Tetap dalam hadirat Tuhan, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan yakin sekali lagi kita katakan, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu, ya Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Katakan terlalu dalam Tuhan untuk dimengerti. Sungguh, katakan dengan imanmu, Engkau sungguh indah, sungguh indah. Yang kau pikirkan tidak pernah berkekurangan Tuhan kami, tak terselami bagiku. Oh sungguh indah, indah. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Kau sungguh indah, sungguh indah. Berikan sorak-sorai kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau mati buat kami, Engkau bangkit juga untuk kami. Kami mengucap syukur, kami siap menyembah Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Boleh lambaikan tangan, lihat kanan kirinya, ada sukacita karena Tuhan Yesus telah bangkit untuk kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia sungguh baik, katakan Dia sangat baik. Suaranya siapa? Dia baik bagi. Sekali lagi katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya.
Boleh tepuk tangan di atas kepala semuanya? Gak kelihatan. Dia sungguh baik. Katakan haleluya. Yesus dia baik. Sekali lagi katakan oh, oh, oh. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus dia baik. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. Katakan, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me, Jesus. So good to you and me. Katakan Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Sudah berkeringat? Sudah capek? Apa? Haleluya, kita sembah Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah, oleh darah Yesus Kristus kita telah diselamatkan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya siapa? Para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kesaksian kita. Pendakwa bagi sesama kita, menjadi alat Kristus. Oh, oleh darah anak domba, karena kesaksian kita. Terima kasih Tuhan. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Berikan sorak-sorai kebutuhan kita. Saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Saya beri waktu untuk kesaksian. Haleluya. Semuanya merasakan cinta Tuhan bukan? Amin, pasti. Ada yang mau menceritakan? Kan tadi lagunya bercerita soal karena kesaksian kita iblis itu dikalahkan. Kuasa maut itu dihancurkan. Pasti di dalam hidup kita itu pasti mengalami naik turun, masalah pasti ada. Tapi saat kita bersaksi tentang kasih Tuhan, saya percaya pertolongan Tuhan selalu ada. Kuasa maut itu pasti hilang dalam hidup kita. Haleluya. Silakan.
Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Salam. Saya bersaksi cinta kasih Tuhan. Ya, begitu cepat saya bersaksi. Saya dapat pertolongan dari Tuhan, sangat mujizat. 2 minggu lalu saya sakit. Saya sakit itu parah. Tapi saya sakit. Saya sudah gak bisa apa-apa. Bangun gak bisa, makan gak bisa. Muntah terus. Karena lambung saya punya masalah. Sama darah tinggi, sama kencing manis. Sudah bawa di dokter, cuma dokter bilang bawa pulang saja. Sudah ditolak. Terus saya sakit, tidak bisa bangun, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Sudah makin hari tangan saya itu sudah agak hari sama kaki saya keras. Sudah tidak bisa apa-apa. Semua tetangga saya datang, satu di sebelah rumahku dibacakan saya Yasin. Karena Ibu Seri ini sudah tidak kuat. Dianggap orang itu saya itu sudah mati. Saya bilang, tangan saya itu sudah tidak bisa bergerak sama kaki. Terus mulut saya itu bisa berbicara. Sedikit. Terus saya berdoa sama Tuhan. Atas pujian Tuhan. Kemurahan Tuhan untuk saya. Saya berseru sama Tuhan. Tuhan, aku berikan kesembuhan dengan mujizat-Mu. Hari ini Tuhan, tolong aku. Aku ini anak Tuhan. Tuhan harus tolong sama aku. Terus saya tidak bisa apa-apa, sudah tidak bergerak. Terus orang-orang kampung pada datang satu-satu. Sudah membawa apa? Beras, saya sudah mati katanya. Loh, padahal saya itu memang sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak berdaya saya. Tapi saya berseru sama Tuhan. Setelah itu tangan saya itu sudah tidak bisa apa, saya buka sedikit demi sedikit. Terus aku berseru sama Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Memang aku tahu Tuhan aku manusia berdosa. Tuhan mati di atas kayu salib untuk siapa? Untuk saya. Aku berdoa berseru, tangan saya sudah bisa bergerak sedikit. Saya coba duduk, coba ditolonglah sama orang-orang kampung saya duduk. Setelah saya sudah duduk, Tuhan berikan aku kekuatan Tuhan. Berikan aku kekuatan. Setelah itu saya duduk, ya orang-orang itu kaget gini. Habis saya duduk, saya berdiri berlompat-lompat. Puji Tuhan aku bersorak nama Tuhan. Tuhan telah sembuhkan atas mujizat. Hari ini juga sampai selama-lamanya. Haleluya, ini kesaksian saya di dalam Tuhan. Amin. Oh iya, mari. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya, shalom Bapak Ibu. Kalau Ibu tadi ditolong Tuhan, ya, saya kalau tidak saksi juga malu saya. Ya, karena bulan September kemarin
ya 2021. Saya ini kena COVID, saudara. Ya, COVID-19. Ya, satu keluarga saya istri dan kedua anak saya. Waktu itu saya kena hari Kamis. Ya, enggak tahu kenanya di mana juga enggak tahu karena saya ini kan orang kerja ya di bangunan. Jadi kenanya di mana enggak tahu. Tiba-tiba saya ini penciumannya hilang, saudara. Saya pakai minyak angin, biasanya bau kok enggak bau. Terus saya tanya sama anak saya yang gede, ya Koko Titus, ini papa punya hidung kok kasih minyak wangi, minyak angin kok enggak bau sama sekali. Loh, masa Pak? Iya, wah papa kena COVID katanya. Terus sama anak saya diteleponkan ke puskesmas. Datang petugas, kami di swab sekeluarga ternyata kena semua, saudara, sudah nular. Terus kami hari Senin baru dibawa ke asrama haji. Jadi sempat di rumah, nggak dirawat, cuma dikirimi obat aja, saudara. Ya, dari pihak puskesmas dikirim obat, satu orang satu paket suruh minum, vitamin isinya, saudara. Saya hari Senin kemudian didatangkan ambulans, kami sekeluarga dibawa ke asrama haji. Nah, di asrama haji itulah kurang lebih jam 4 sore, ya, saya dinyatakan oksigen saya sangat rendah, saudara. Ya, tinggal 45. Terus saya dibawa sama anak saya yang kecil. Kebetulan saya ini punya diabetes, ya, sama anak saya yang kecil, si Timotius Luki ini dibawa ke Rumah Sakit Sumandi. Nah, sampai di sana kami dirawat, saudara. Ya, nah kami dibawa ke ruang tulip. Anak saya di sebelah kiri, saya di tengah. Sebelah saya lagi ada namanya Pak Teddy. Nah, kira-kira jam 7 malam. Tiba-tiba nafas saya itu hilang, saudara. Ya, jadi saya kolap, saudara. Jadi saya sudah kurang lebih kata dokternya ini ya, dokternya Dokter Raisa namanya, ahli paru. Saya dinyatakan sudah meninggal dunia. Karena sudah 2 jam lebih tidak ada gerak sama sekali tubuh saya. Sudah disiapkan kantong mayat, saudara. Ya, infus saya sudah dicabuti semua, dari kaki sampai tangan, cabuti semua. Sudah dinyatakan sudah tidak ada hidup. Nah, ini saudara yang saya alami, ya, saya di alam lain, saya seperti masuk di ruangan yang sangat gelap. Gelap sekali, sampai saya rasanya takut sekali. Kalau orang tidak punya Yesus di situ, saudara, hati-hati, saudara, ya. Gelap sekali. Disitulah saya berseru, Tuhan tolong saya. Kasihanlah Tuhan istri saya. Saya yang ingat cuma istri saya, saudara. Karena istri itu garwo saya, si garane nyowo, saudara. Ya, kasihan istri saya, saudara. Kalau Tuhan, kalau istri saya meninggal, istri saya nggak tahu saya dikubur di mana, ditaruh di mana. Maaf, masih ada waktu ya? Masih ada ya? Nah, puji Tuhan. Terus saya ini saudara, ditaruh di di ranjang itu. Saya dikasih oksigen, saudara. Kasih oksigen. Terus saya itu sudah dinyatakan meninggal itu, oksigen saya sudah dicabuti semua. Ya, kemudian saya tadi sampai mana lupa saya. Saya sudah dinyatakan meninggal tadi, ya, sudah disiapkan kantong mayat segala. Terus dokternya bilang sama penjaganya ini suruh nunggu 1/4 jam lagi. Kalau memang sudah tidak bisa ditolong ya dimasukkan kantong mayat.
Nah ini saya yang di alam lain ini saudara. Saya waktu itu melihat satu titik terang. Ya. Dan di dalam titik terang itu ada suara kembali. Nah ini mujizat terjadi. Ya, tubuh saya yang sudah seperti mayat itu tiba-tiba perut saya ini gerak saudara. Duk, duk. Nah yang tahu ini yang jaga saudara. Ya, tenaga kesehatan nakes seorang mas-mas itu. Tapi saya nggak kenal karena wajahnya kan semua pakai APD ya. Dia teriak katanya ke dokternya. Lari ke ruang dokter bilang kalau Pak Ong ini perutnya gerak katanya. Datang dokternya dilihat. Langsung tubuh saya ini dikasih kabel-kabel saudara. Nggak tahu kabel apa supaya jantung saya gerak lagi. Kemudian saya merasa kayak ada yang menghentak-hentak, mungkin itu yang dinamakan pacu jantung, saya juga nggak tahu. Lalu saya 2 hari itu merasakan saudara nggak bisa napas. Ya, saya dikasih oksigen itu kayak ikan ditaruh di daratan, cuma bisa mangap-mangap gitu aja. Ya, sampai 2 hari saudara. Hari ketiga saya mulai bisa sadar, saya ditanyai sama dokternya, ya dokternya kebetulan puji Tuhan juga satu iman ya orang Katolik, cerita sama saya, aduh Pak Ong sampai saya doa katanya, ya puji Tuhan ya, saya juga bersyukur semua hamba Tuhan baik dari blessing ya, pokoknya kenal semua banyak yang mendoakan saya ya, puji Tuhan sembuh saya sampai hari ini dan bisa kembali melayani Tuhan. Puji Tuhan, itu sedikit kesaksian saya karena hamba Tuhannya sudah datang ya. Dan hari ini saya masih hidup bisa untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, amin. Saya mengundang sekolah minggu untuk maju ke depan. Saya mengundang hamba Tuhan yang bertugas untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu. Satu, dua. Cek, satu, ya. Nah Bapak Ibu, kita ulurkan tangan kita kepada anak-anak kita ya. Sebab apa yang kita lepaskan akan dilepaskan. Kita melepaskan berkat dari surga ya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan berkat Tuhan. Untuk adik-adik semua ini. Biar kelak besar menjadi kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Menjadi kebanggaan orang tua. Menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Kerajaan Allah dilebarkan oleh adik-adik ini Tuhan. Juga guru-guru sekolah minggu yang mendidik, pengurapan Tuhan menyertai senantiasa. Hamba melepaskan berkat dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan. Memang mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan yang sempurna, pengorbanan Tuhan yang besar di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, sudah lahir untuk kami, sudah mati untuk kami dan sudah bangkit juga untuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terpujilah namamu Yesus. Kau hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagi
aku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Rencana menggantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Angkat tanganmu. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya mengundang Bapak Timotius untuk maju ke depan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, Kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. oh pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, Mu sempurna. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan saja kami semua ada sampai hari ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan masih memberi kesempatan kami merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Kami masih diizinkan berbakti, bahkan sebentar mendengar firman-Mu. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Roh Kudus pimpin sampai acara semua ini selesai. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Pewahyuan yang baru turun atas kami semua yang menyampaikan dan mendengar, sama-sama diberkati Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam, selamat siang, Tuhan berkati. Oh, pagi setengah siang ya. Saya minta maaf Bapak Ibu ya, karena jamnya nggak tepat. Katanya jam 9.15 ya, ternyata saya tunggu. Ya, ada teman yang sampai 9 sampai 25. Waduh, udah bilang wis tak tinggal sajalah ya. Ya, puji Tuhan karena dekat saja sudah sampai. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menikmati kebangkitan Tuhan yang luar biasa ya. Nah, kita untuk mempersingkat waktu kita buka 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 sampai 58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 sampai 58 ya.
Nah, kalau sudah, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Ayat yang terakhir, ayat 58 kita akan baca bersama-sama ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58 sama-sama, 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau dikatakan, coba tolong ayat yang ke-55 sama 56 ya. Saudara, mungkin ini sulit dimengerti. Saya membuka beberapa terjemahan lain, itu lebih gampang. Mengatakan begini, hai kematian, mau dituliskan kematian, di mana kemenanganmu? Saudara, sampai hari ini tidak ada orang yang bisa mengalahkan kematian atau maut. Kenapa? Karena Alkitab mencatat karena dosa manusia harus mengalami kematian. Yang pertama, kematian punya pengertian lepas dari roh ini dengan tubuh. Berarti dikubur. Yang kedua, kematian rohani itu artinya terpisah dengan Tuhan. Adam dan Hawa itu sebelum jatuh dalam dosa bisa berkomunikasi seperti begini. Tapi setelah jatuh dalam dosa tidak bisa komunikasi lagi, terpisah. Itu kematian yang kedua. Sekarang yang ketiga, kematian kekal. Punya pengertian terpisah dari Tuhan di neraka selama-lamanya. Nah sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan yang namanya kematian itu. Jadi makanya Paulus menulis, maut kematian, di mana kemenanganmu sekarang? Bapak Ibu, puji Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Tuhan mati dan dia bangkit kembali. Dia bisa mengalahkan maut. Dia bisa mengalahkan kematian. Mengapa dia bisa mengalahkan kematian? Karena memang dia Tuhan. Terus, hai maut, di mana sengatmu? Paulus memberi gambaran mengenai lebah atau tawon. Saudara, sengat itu kan gambaran kehebatan. Sengat itu gambaran apa ya, yang dibanggakan untuk tawon itu. Nah, kematian ini ternyata saudara punya kebanggaan. Apa itu? Dosa. Kenapa berdosa? Tidak taat sama firman Tuhan. Lah akibatnya dosa apa? Mati. Nah sekarang kebanggaan kematian tidak ada lagi. Kenapa? Sudah dituntaskan di kayu salib di Golgota. Dan ini luar biasa, sampai hari ini tidak ada orang yang bisa menebus dosa kecuali Tuhan sendiri. Saya menyuplik dari kata-kata Pak Gilbert. Agama boleh banyak, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak. Tapi juru selamat cuma satu, Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Itulah sebabnya sekali lagi, sekarang maut tidak ada sama sekali yang menakutkan. Makanya bagi anak Tuhan, orang Kristen, mati sekali lagi tidak ada. Yang ada apa? Tidur. Yang ada apa? Istirahat. Makanya Alkitab mencatat ketika Lazarus itu mati, Tuhan ngomong apa? Ayo mari kita bangunkan Lazarus. Jadi untuk anak Tuhan tidak ada kematian. Yang ada adalah sedang istirahat tidur. Namanya tidur berarti akan bangun kembali. Jadi kita luar biasa. Ada jaminan surga untuk saudara dan saya. Mungkin saudara berpikir begini, saya rusak Pak. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghalangi karya Kristus. Alkitab mencatat biarpun dosamu merah seperti kemisi, mungkin gelap pekat, tapi sama darah Yesus bisa menjadi putih bersih luar biasa. Mungkin di hadapan manusia kita tidak berguna. Percayalah di hadapan Tuhan saudara berharga dan berguna sama sekali. Saya pernah merenungkan tentang kematian Tuhan. Kalau Bapak Ibu mungkin punya anak baru mungkin bisa punya gambaran. Bapak mana, orang tua mana yang mengizinkan anak untuk dibunuh? Tidak ada Bapak Ibu. Suatu saat ada anak praktek sekolah Alkitab ini membuat drama tentang Paskah. Ya,
Jadi membuat drama ini karena untuk skripsi. Dan bagus dramanya ini. Dia panggil anaknya satu ini. Dia kasih domba. Dombanya lucu, masih 1 tahun. Namanya kalau orang Jawa di desa itu cemple ya. Lek di sini apa ya? Domba kecil itu loh. Ya wedhus cilik, ya bener lek cilik, ya wedhus cilik saudara ya. Cempe tempat saya bilang gitu ya. Lah anak ini seneng. Sudah akrab. Kenapa? Karena memang lucu. Domba kecil ini belum ada 1 tahun, jadi lucu dipegangi tidur bareng. Nah ternyata sampai cuma 5 hari. Tiba-tiba dombanya diambil sama orang tua. Terus dipotong, disembelih. Anak ini marah luar biasa sama papai. Papa jahat. Domba ini tidak nakal, domba ini tidak mencelakai. Kenapa? Sinyo sudah senang sama domba ini, kenapa papa begitu? Tiba-tiba papai menjawab. Dia memberi gambaran. Saat itu semua orang anak sulung di Mesir mati dibunuh sama malaikat. Termasuk binatang-binatang. Dan orang tua tadi ngomong begini sama anak. Nyo, kalau domba ini nggak disembelih nyo, darahnya nggak ditaruh di pintu, maka sinyo yang mati. Saya ulangi, maka sinyo yang mati kalau dombanya ini nggak disembelih. Sinyo tadi nangis, dia peluk papai. Dia punya konsep yang salah dengan papa karena papanya jahat. Bapak Ibu, karena Tuhan Yesuslah mati, maka kita punya kehidupan yang kekal di dalam hidup ini. Kalau Tuhan Yesus tidak mati seperti domba itu, kita habis. Sebaik apapun kita tetap ada jatuh di dalam dosa. Perlu penebusan ini. Lah banyak orang tidak tahu ini. Makanya kalau saudara dan saya bisa percaya Yesus, itu bukan karena saudara. Karena anugerah Tuhan sudah pilih bagi saudara dan saya. Makanya Alkitab mengatakan ayat yang ke-56. Kita ini sudah menang bersama dengan Tuhan Yesus. Yang memberi kemenangan bukan saudara. Tuhan yang ada di dalam hidup saudara. Ayat 57 ya. Sorry bukan 56, 57. Jadi kita ini sudah menang. Kenapa? Karena Tuhan. Tidak ada persoalan yang lebih hebat daripada kematian. Saya mengulangi lagi. Tidak ada yang hebat persoalan. Kenapa? Karena kematian ini ditakuti oleh semua manusia. Tapi itu semua sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Makanya bagi anak Tuhan, kalau kita meninggal di dalam dunia ini, kita sudah punya tempat yang pasti. Alkitab mencatat, kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi saudara dan saya? Bukan sekedar mengampuni dosa. Supaya Tuhan Yesus sekali lagi menyadari, ini keinginan Bapa di surga. Supaya Bapa dan Tuhan Yesus ada di situ pun saudara dan saya juga berada. Ini keinginan Bapa, ini keinginan Tuhan. Supaya Bapa di surga dan Tuhan Yesus ada. Di situ saudara dan saya juga ada. Jadi ada kepastian di dalam Tuhan. Makanya anak Tuhan tidak ada yang kalah. Toh seandainya saudara jatuh kesandung, kejegluk, jatuh, Alkitab mencatat, tidak sampai tergeletak, bangun kembali. Tidak ada manusia yang sempurna dalam dunia, termasuk saya. Saudara, kalau kita menyadari hidup ini, miliknya Tuhan, sekali lagi, miliknya Tuhan. Seandainya kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan yang mengangkat saudara dan saya. Saya bukan bilang untuk katakanlah jatuh di dalam dosa. Bukan, kadang-kadang kita tidak ngerti. Kita naik sepeda motor enak-enak tiba-tiba ada joglangan. Kita kan tidak bilang begini, wes ada joglangan tak masuk. No, kan enggak Bapak Ibu. Jadi hari ini diingatkan lagi. Kalau sekali lagi saudara dan saya punya persoalan sehebat apa sih? Percayalah kemenangan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kalau hari ini kita masih ada persoalan, tidak usah takut. Kenapa? Itu fakta, itu realita dalam kehidupan. Karena Tuhan pengen saudara dan saya ngalami Tuhan. Ada banyak orang tahu tentang Tuhan. Belajar tentang Tuhan di sekolah Alkitab. Sekolah apapun, tidak salah.
Tapi kalau orang itu tidak ngalami Tuhan, maaf bicara, orang itu bisa seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang menjatuhi hukuman Tuhan Yesus, yang mencari kesalahan Tuhan Yesus. Nah, hari ini Tuhan pengen buat saudara dan saya kita ngalami Tuhan. Makanya saya bersyukur Bapak tadi dari Pak Yono sudah meninggal, hidup lagi Pak ya. Nah itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Tidak semua orang punya kesempatan kedua. Saya mengulangi, tidak semua orang punya kesempatan kedua. Kalau kita hari ini masih ada, sekali lagi itu berkat Tuhan yang luar biasa. Wes, gak usah mikir, saudara, minyak mau naik ben, gula naik gak apa-apa, beras naik gak apa-apa. Saya percaya berkat Tuhan juga bisa naik bagi saudara dan saya. Kecil bagi Tuhan itu. Itulah sebabnya tidak pengaruh. Kenapa? Sebab kita anak Tuhan. Ekonomi kita ekonomi surga, bukan ekonomi dunia. Dunia boleh kena resesi, dunia boleh berubah, tapi berkat dari surga tidak bisa berubah Bapak Ibu. Itulah sebabnya ayo kita menaruh percaya ini sama Tuhan. Bukan kata pendeta, tapi ngalami sendiri sama Tuhan. Ini perlu. Hari ini diingatkan kembali. Kalau saudara dan saya bisa merayakan sekali lagi kebangkitan Tuhan, ini peristiwa yang luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, orang suci boleh banyak, tapi juru selamat cuma satu, Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, apa sekarang pesan Tuhan bagi saudara dan saya? Ayat yang ke-58 ini. Ayat 58. Paulus menulis supaya kita berdiri teguh. Kenapa disuruh berdiri teguh? Sebab nanti banyak anak Tuhan sudah tidak kokoh lagi melok Tuhan. Makanya kalau kita ikut Tuhan, jangan lihat manusia. Katanya pendeta itu hebat gini, ternyata masuk penjara gini-gini. Wes, tidak usah lihat orang. Lihat Tuhan, sebab kekristenan cerminnya bukan pendeta. Kekristenan cerminnya Tuhan Yesus sendiri. Saya masih banyak kelemahan, siapapun banyak kelemahan di dunia ini manusia. Tapi bukan menjadi alasan untuk kita mundur dari Tuhan. Bukan alasan kita meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlalu baik bagi saudara dan saya. Memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Jujur kalau kita lihat pendeta kita bisa kecewa. Termasuk saya bisa kecewa. Lihat gembala sidang bisa kecewa. Makanya supaya kita tetap teguh, tidak kecewa bagaimana? Alkitab mencatat ada 2 bangunan rumah itu. Yang satu dari batu, yang satu dari pasir. Batu itu gambaran Tuhan Yesus. Biarpun ada angin badai yang tidak enak. Biarpun ada masalah yang berat. Dia tetap dilakukan untuk Tuhan. Tetap setia, tetap percaya Tuhan. Kuat. Makanya apa yang kita kerjakan sekali lagi. Lakukan untuk Tuhan. Beribadah untuk Tuhan. Saudara, melayani untuk Tuhan sekali lagi. Bekerja untuk Tuhan. Menikah untuk Tuhan, saudara akan kuat. Tapi kalau saudara lihat manusia seperti pasir, ketika ada angin badai, rumah itu roboh. Pasir gambaran kedagingan ini, keduniawian ini. Pengen dipuji orang, pengen cari muka, pengen dihormati, saudara pasti akan gulung tikar nanti. Nah, nanti saya teruskan. Yang kedua, berdirilah teguh. Apa maksudnya berdirilah teguh? Terus jangan goyah. Apa maksudnya jangan goyah? Itu ada ujiannya Bapak Ibu. Saya kadang-kadang heran. Anak-anak Tuhan itu gampang lemah. Mendengar katakanlah begini. Yesus tidak mati. Siapa bilang Yesus tidak mati? Saya bukan menghina ajaran lain, mencela. Bukan. Alkitab yang bilang. Yesus mati. Tuhan dewek ngomong seperti begitu. Dan hari yang ketiga akan bangkit. Kenapa kita mempercayai omongan orang bukan mempercayai firman Allah? Makanya kalau kita mempercayai firman Allah kita jadi kuat. Saya bersyukur ada orang-orang tertentu yang ketemu sama Tuhan sendiri. Baru dia menyadari. Tuhan Yesus hidup dan saat ini juga ada bersama saudara dan saya. Ada di tengah-tengah kita ini. Sebab Paulus menulis hidupku bukan karena melihat. Tapi karena percaya. Wong muridnya Tuhan 12 tiap hari kumpul sama Tuhan. Ketika Tuhan bangkit mereka masih tidak percaya kok.
Buktinya Maria Magdalena dan Magdalena yang lain memberitahu Tuhan bangkit, mereka tidak percaya. Bahkan anak saya ngomong, Thomas, ayo kalau memang Tuhan itu ada, saya pengen ngalami sendiri. Saya pengen nucukkan jari saya ke telapak tangannya Tuhan. Loh, muridnya Tuhan. Ternyata ikut Tuhan tidak segampang Bapak Ibu yang kita bayangkan. Makanya Tuhan mencela betul kepada Thomas. Thomas, ayo cucukkan jarimu. Thomas tidak berani. Makanya Tuhan bilang, kamu melihat baru percaya. Ini iman umum. Tapi Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Wah, itu hebat. Kita tidak melihat Tuhan ada di sini, tapi kita percaya. Saudara, orang yang berbahagia. Besok belum lihat mujizat, tapi saudara percaya akan lihat mujizat. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Hidup saudara akan tenang. Lusa, belum lihat mujizat, belum lihat pertolongan Tuhan. Tapi saudara percaya akan lihat pertolongan Tuhan. Saudara orang yang berbahagia. Ini hebat. Terus, Alkitab mencatat, supaya kita tambah setia, tambah giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, beda melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan sangat jauh berbeda. Orang yang melayani Tuhan pasti melayani pekerjaan Tuhan. Tapi orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani Tuhan. Hari Jumat seorang BL saya kenal. Tiba-tiba dia ngomong gini, dari Senin sampai Sabtu saya mabuk-mabukan. Itu ada di YouTube, saudara boleh cek nanti. Tapi hari Minggu saya nebus dosa. Kamu pelase. Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Orang yang melayani Tuhan pasti akan melayani pekerjaan Tuhan. Apa melayani Tuhan itu? Melayani Tuhan tidak dilihat siapapun. Itu urusan pribadi dengan Tuhan. Contoh, lewat apa? Lewat berdoa di rumah. Lewat apa? Baca Alkitab di rumah. Lewat apa? Memuji menyembah Tuhan di rumah. Lewat apa? Menyanyi di rumah. Baru akan tersentuh dengan Tuhan, dia pasti akan melayani pekerjaan Tuhan. Tapi orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani Tuhan. Seperti WL tadi, berbuat dosa melayani lagi pekerjaan. Saya bukan menyalahkan, saya bukan menghakimi. Ada banyak pendeta yang selingkuh. Ada banyak pendeta yang makan uangnya jemaat, uangnya gereja. Itu menakutkan sekali. Ada orang yang buat gereja karena Saya salah satunya ditawar oleh seorang pengusaha. Pak Titi buka gereja saja, kita 5 pengusaha. Yang penting Pak Titi tidak saudara keuangan. Yang penting datang doa berkat, kita gaji. Ngeri sekali. Ternyata juga ada pendeta seperti begitu. Makanya betul kata Alkitab ini. Nanti ada gembala yang benar dan ada gembala yang bukan benar. Menakutkan sekali. Ada majelis ternyata punya istri 2. Alkitab bilang tidak boleh. Ada majelis suka pukul istri, suka mabuk-mabukan. Alkitab juga bilang tidak boleh. Majelis hidupnya harus benar. Tapi karena kaya diizinkan. Rusak Bapak Ibu. Itulah sebab sekali lagi orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani Tuhan. Tapi orang yang melayani Tuhan suka memuji, suka menyembah, dia pasti akan melayani pekerjaan Tuhan. Kita ke gereja, kita melayani pekerjaan Tuhan bukan supaya diberkati, bukan cari berkat, tidak. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, tanda ucapan syukur, Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan saya. Dari lahir sampai mati kita tidak mungkin bisa membalas kasihnya Tuhan. Jadi ke gereja jangan cari berkat. Di gereja jangan cari berkat. Sekali lagi, di gereja jangan cari berkat. Saudara tidak usah cari berkat, Tuhan pasti akan memberkati saudara. Alkitab yang mencatat. Jadi kita beribadah karena kita bersyukur. Tuhan itu baik, kasih setianya sampai hari ini. Saudara tidak usah minta berkat, pasti akan diberkati. Makanya Alkitab mengatakan, jerelalamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, kata Alkitab. Perlu sekali Bapak Ibu. Sekali lagi perlu sekali. Makanya saya kaget seorang hamba Tuhan yang memberikan seminar.
Sekarang banyak pendeta ketakutan. Kenapa? Pemusiknya bayaran, WL-nya bayaran, pendetanya juga bayaran. Betul, suatu saat saya pernah ketemu dengan seseorang, saya tidak akan cerita namanya. Pas dia di jasa Bapak Ibu. Dia bilang, Pak Titi kan pernah khotbah di tempat saya atau ini. Saya sudah lupa Pak. Pak Titi sekarang tarifnya berapa? Saya kaget. Saya bilang, saya tidak pernah diajari untuk pasang tarif Pak. Sebab pasang tarif itu bukan model dan gayanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan model gayanya kayak Tuhan. Kalau pulang disangoni, puji Tuhan. Tidak disangoni, puji Tuhan. Sebab melayani itu kepercayaan, melayani itu anugerah. Dia lihat saya bingung. Pak, saya koordinator yang panggil pendeta. Pendeta sekarang sudah pasang tarif. Pemain musik pasang tarif, WL pasang tarif. Saya bilang begini, itu urusan sama Tuhan. Sebab semua pelayanan kita akan diperhitungkan sama Tuhan nanti. Sebab Tuhan bukan lihat aktivitas kita, yang Tuhan lihat hati. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita datang melayani Tuhan, tidak usah minta berkat, Tuhan pasti akan memberkati saudara dan saya. Ini ayatnya, jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara mungkin cuma kolektor saja. Kelihatannya sepele, tapi akan diberkati, diperhitungkan sama Tuhan. Mungkin maaf bicara, saudara cuma telepon saja. Kok lama tidak datang ya? Mana ya? Besok datang ya? Itu sudah diperhitungkan sama Tuhan. Diperhitungkan. Saudara ngambil air minum, diperhitungkan. Saudara memberi salam kepada jemaat, diperhitungkan sama Tuhan Bapak Ibu. Saudara memberi berkat untuk pekerjaan Tuhan supaya berjalan dengan baik, diperhitungkan. Rumah saudara digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan ngomong, jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Semua diperhitungkan sama Tuhan. Saya berani bersaksi, saya cuma pengerja saja. Tidak ada yang gaji saya. Saya hidup cuma dengan melayani saja. Sampai hari ini Tuhan berkati, saya tidak pernah kekurangan. Memang dulu waktu perintisan masih pengerja. Karena istri kerja di bank, menikah, lepas. Pernah enggak punya duit, pernah Bapak Ibu. Tapi saya enggak mau utang. Saya ngomong sama istri saya, jangan utang. Percayalah mujizat itu masih ada. Ternyata betul. Saya masih ingat betul itu saat itu masih punya anak kecil. Baru pertama. Anak saya 2, sekarang usia 23 sama 19 tahun. Masih anak pertama itu. Enggak bisa buat beli susu Bapak Ibu. Kantong saya, uang saya cuma 20.000 saat itu. Susunya Envagro itu 57 gak 58. Saya bilang sama istri saya, percayalah nanti pasti ada. Tiba-tiba ada seorang datang memberi amplop kepada saya 200 itu. Saya masih ingat. Makanya punya pengalaman sama Tuhan itu membuat kita jadi bangkit kembali. Dan sampai hari ini. Dan Tuhan izinkan semua. Makanya saya heran kalau sampai pendeta punya utang, bingung saya. Siapa yang dilayani? Diri sendiri atau Tuhan? Makanya kalau orang hidupnya untuk Tuhan betul-betul, maaf bicara. Kalau orang hidupnya untuk Tuhan betul-betul, Bapak Ibu. Untuk Tuhan sekali lagi, hidupnya bukan diri sendiri, sekali lagi, hidupnya bukan sendiri, tapi hidupnya untuk Tuhan. Dia tidak akan pernah menyombongkan diri kalau dia dipakai Tuhan. Kalau dia diberkati, dia tidak pernah ngomong gini, karena saya. Enggak. Kalau toh dia disakiti, dia tidak akan sakit hati. Kenapa? Karena hidup ini adalah Kristus. Hidup ini tentang Tuhan, bukan tentang kita. Saya ulangi lagi, hidup ini tentang Tuhan, bukan tentang kita. Saya senang Petrus dan Yohanes ketika masuk dalam bait Allah itu, ada orang yang lumpuh sembuh. Ternyata orang yang lumpuh sembuh itu mendewakan Petrus sama Yohanes. Petrus Yohanes tidak mau. Kami ini cuma hamba. Makanya betul Tuhan yang ditinggikan, kita semakin berkurang-kurang. Tidak ada ceritanya sakit hati itu. Kenapa? Karena memang hidup itu Tuhan. Saya ngalami sakit hati. Saya bagi pemain musik sama WL Singer, saya ngatur semuanya. Tiba-tiba di stop, dia kasih tahu. Salahnya apa? Tapi setelah saya merenungkan, iya ya hidup ini untuk Tuhan. Hidup ini tentang Tuhan, bukan tentang kita. Oh ya, saya tidak akan tersinggung.
Terserah. Makanya dihormati gak dihormati, maaf bicara, bukan urusan. Kenapa? Karena hidup ini tentang Tuhan. Ditanyai gembala gak ditanyai gembala, tidak tersinggung. Kenapa? Karena hidup ini tentang Tuhan, bukan tentang kita. Kalau hidup ini masih tentang kita, ketika gak ditaruh di depan, kita bisa pindah gereja. Ketika kita gak didoakan, kita bisa pindah gereja. Ketika kita gak dihormati, kita pindah gereja. Kenapa? Karena memang tentang kita. Salah besar. Hidup ini tentang Tuhan, bukan tentang kita. Semakin kita diberkati, dipakai Tuhan, kita sadar itu semua dari Tuhan, bukan dari kita. Kalau kita masih bisa beraktivitas, itu tetap dari Tuhan. Saya senang kisahnya Daud. Ketika Goliat dan Daud perang itu, orang Israel semua ketakutan, termasuk Saul. Daud ngomong kepada Saul, kepada raja, karena tidak ada yang berani Israel, orang Israel. Daud bilang begini kepada raja Israel Saul itu. Tuanku Saul, seperti Tuhan sudah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, begitu pula Tuhan akan melepaskan aku dari orang Filistin. Yang perang itu Daud sama macan, sama harimau, sama beruang. Tapi dia bilang begini, seperti Tuhan melepaskan aku. Dia sadar dia bisa menang, itu karena Tuhan. Bukan dia bilang, ini loh hebat. Enggak. Makanya gereja maju bukan karena gembalanya hebat. Bukan karena jemaatnya hebat. Karena kasih karunia Tuhan. Kita sadari ini. Kalau begini saudara, tidak ada kesempatan menyombongkan diri. Karena kita bisa beraktivitas karena kemurahan Tuhan saja. Kita menyadari gara-gara COVID ini. Banyak pendeta yang hebat-hebat. Kokot amblas. Apa kurang iman? Enggak. Waktunya sudah selesai. Kalau saudara dan saya masih ada, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Tidak mungkin bos amator sampai kekurangan oksigen. Kenapa? Dia punya oksigen melimpah, tapi faktanya habis. Tidak ada yang bisa kita andalkan dalam dunia ini kecuali Tuhan Yesus sendiri. Makanya ayo kita tambah semangat di dalam melayani Tuhan. Nggak usah cari muka, wis punya muka kok cari muka. Semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Waktunya sudah cukup singkat. Ayo, tanggalkan sakit hati, tawar hati ini. Tidak usah lihat pendeta lagi gembala sidang. Tidak usah. Tidak usah lihat LB. Kita beribadah, kita lihat Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan saya. Saudara tidak usah minta berkat. Tuhan pasti akan memberkati. Pas 45 menit, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Ada satu pujian yang saya suka sekali Bapak Ibu, mengingatkan kita. Ya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Oh, sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu ya Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
Kita nyanyikan dari atas seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik. Sekali lagi, seperti wanita, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu, di bawah kakimu. Oh ya Tuhan, demikian hidupku mau mengasihi. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik-baik. Amin ya Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ya Tuhan. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani. Oh, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya. Hiarararararamu, hiararararamasu, hikarapataka sikararararamu, hikarapataka surururururu sikararararamasati, hikarapataka sikararararamu, hiaramase. Ku mau setia ya Tuhan, ku mau setia. Hiarararamu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, rororororo sikararararamu. Kami Hikarapataka sikararararamasatu. Hiarararamu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih buat salibmu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berakhir Tuhan. Sekali lagi kalau sampai hari ini kami ada itu karena kemurahan. Ingatkan kami terus tentang kasih dan setiamu. Ingatkan terus Tuhan supaya kami semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Roh Kudus, Gue berbicara lebih jauh. Hamba terbatas sampai di sini, tapi Engkau bisa menjelaskan. Engkau bisa berkarya terus menerus. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Mantarkan firman dalam hati kami semua. Tuhan pimpin sampai acara ini selesai. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
Puji Tuhan. Kami ucapkan selamat hari kemenangan buat kita semua. Karena Yesus yang Allah kita sembah, yang sudah menebus dan melunasi segala hutang dosa kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Titi. Panggilan yang istimewa saya manggil Pak Titi, bukan Pak Timotius. Panggilan akrabnya Pak Titi. Terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah diberikan untuk jemaat H2O, Pak. Kita akan pengumuman ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin ada persembahan untuk pekerjaan Tuhan, bisa dialamatkan ke Bank BRI atau BCA ya. Atau di kotak belakang yang sudah tersedia. Dan bagi yang melihat siaran ulang di YouTube maupun di Facebook, di Instagram, saya terima kasih sudah mengikutinya. Ada siaran langsung di Facebook juga. Terima kasih, dan kita akan bangkit berdiri untuk membacakan iman rasuli. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan sehingga menjadikan manusia. Disalibkan bagi kita pada pemberitaan Pontius Pilatus, ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, bersama Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan. Ia difirman dengan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am, dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allah-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allah-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kebaktian pagi ini Tuhan.
Kau telah mengawali dan mengakhiri kebaktian ini dengan kasih setiamu. Engkau Tuhan meliputi kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih atas urapan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, untuk Tuhan kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu. Kami berterima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Bapa. Karya-Mu yang terbesar adalah untuk menyelamatkan kami manusia. Terima kasih Tuhan pagi ini. Kau berkati Tuhan sidang jemaat-Mu GBIH 2O ini Tuhan. Yang mereka saat ini Tuhan sakit Tuhan Kau lawat, Kau sembuhkan. Di saat ini mereka Tuhan kekurangan Tuhan, biar Engkau Tuhan berikan kecukupan Tuhan. Kepada mereka ada permasalahan Tuhan, biar Engkau Tuhan ikut campur tangan dalam permasalahan, memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa syafaat untuk bangsa negara kami. Biarlah Tuhan, Kau sendiri Tuhan hadir dan melawat bangsa kami. Dari presiden hingga pejabat-pejabat daerah Tuhan. Oh Tuhan, Kau pakai mereka menjadi Tuhan alat untuk pemerintahan Indonesia ini menjadi lebih baik Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, lawat bangsa kami Bapak. Pakai setiap anak-anak-Mu yang duduk Tuhan di pemerintahan Tuhan. Bagai yudikatif, legislatif Tuhan. Tuhan Kau pakai menjadi terang dan garam bagi mereka. Terima kasih Bapak. Biar kemuliaan-Mu Kau nyatakan di bangsa kami, di tengah bangsa kami Bapak. Biar ada pertobatan dari bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan. Untuk tempat ini Tuhan, biar Engkau berkati sekeliling tempat kami beribadah ini Tuhan. Dari muka, belakang, kanan, kiri Tuhan, biar Engkau memberkati Bapak. Agar kemuliaan Kau nyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami pagi ini. Kami alaskan di dalam nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk doa berkat, Pak Timotius. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mengangkat tangan bersama-sama, tanda kita siap diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, selesai sudah di dalam kami berhimpun. Sebentar kami mau pulang, kami mohon berkat-Mu. Doa syafaat sudah dinaikkan, kami percaya Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah mengabulkan. Kami ingat kembali hamba-Mu Pak Heni yang pelayanan di luar. Tuhan jadikan berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Dan persekutuan dari Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai saudara. Seluruh keluarga, ekonomi, semua kerohanian saudara. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, berkat ini turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus. Duduk, Tuhan memberkati. Nanti sore tidak ada ibadah yang kedua. Demikian, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati.